Pola makan sehat ala Rasulullah, itu adalah topik tausiah kita pada pagi hari ini. Masih bersama saya Dr. Agus Ramadi. Dok, tadi sudah dijelaskan kan sebenarnya Rasulullah SAW sendiri itu menerapkan bagaimana pola makan sehat dan harusnya dan baiknya kita mengikuti ya sunnah-sunnah yang Betul. diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum saya mengizinkan untuk melanjutkan tausiahnya, saya ajak dulu nih teman hati dan juga dokter untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Begini diet ala Rasul untuk menghindari sakit dan jaga tubuh tetap sehat. Sebagai umat muslim kita bisa menerapkan pola makan atau diet ala Rasulullah SAW sebagai berikut nih teman hati. Memakan buah lebih dahulu sebelum makan berat. Makan menggunakan 3 jari. Kemudian makan dengan duduk tegak dan mengunyah perlahan. Rasulullah SAW melarang kita untuk makan berlebihan dan sambil berbincang. Kemudian Rasulullah juga melarang keras kebiasaan tidur setelah makan yang berpotensi untuk mendatangkan penyakit. Kita juga diingatkan untuk tidak mengonsumsi makanan ataupun minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. Dan minum dengan cara 3 kali tegukan kemudian bernafas. Wah, ini semua tata cara makan ala Rasulullah SAW ini juga bisa kita terapkan dan tentunya memiliki manfaat dan kesehatan bagi kita ya. Betul, betul. Tadi yang terakhir menarik. Jadi memang ada hadis tuh, dilarang meniup makanan dan minuman. Betul. Iya, itu dilarang untuk meniup makanan dan minuman. Makanya kenapa dilarang makan yang terlalu panas atau yang terlalu dingin. Jadi tidak terlalu berat buat tubuh. Jadi maka itu kenapa makanan itu dilarang ditiup. Ini baru hipotesa sekali lagi, karena ketika makanan panas itu kan ada uap ya, H2O gitu kan. Kemudian kita mengeluarkan tiupan itu kan CO2, ya kan, CO2, H2O dengan suhu yang tinggi dikhawatirkan, ini baru hipotesa saja ya, akan membentuk H2CO3, ya itu merupakan asam karbonat. Kemudian ngendap lagi ke makanan dan masuk ke dalam tubuh. Nah itu bisa berdampak buruk kepada tubuh. Maka itu dilarang sekali meniup makanan dan minuman. Walaupun ini masih ranah hipotesa. Itu juga jadi salah satu yang ramai tuh diperbincangkan. Betul, Nggak boleh niup tuh minumannya. Iya betul. Gitu. Termasuk tadi juga artikel tadi. Dilarang habis makan tidur. Oh itu bahaya ngantuk, banget. Karena biasanya itu orang kalau udah kenyang tuh emangnya tidur aja deh. Nah ini berdampak buruk. Karena ketika orang tidur, maka metabolisme melambat semuanya. Termasuk gerak usus pun jadi melambat. Gitu. Nah, sedangkan kita habis makan. Makan itu kan harus diolah oleh pencernaan kita. Tiba-tiba kita tidur, geraknya melambat. Kira-kira gimana? Makanan menjadi tidak sempurna dalam prosesnya. Proses pengolahan dalam tubuhnya tidak sempurna ya. Dampaknya makan terlalu lama nih di dalam usus kita. Akibatnya dikhawatirkan ada bakteri-bakteri yang memfermentasikan. Karena itu terlalu lama, akhirnya menghasilkan beberapa zat yang merusak dalam tubuh kita. Di antaranya adalah golongan skatol, indol, nitrit. Itu ternyata sangat toksik sekali buat hati. Maka itu ada hadis yang berbunyi, hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Menurut versi saya sebagai seorang medis, hati keras ini boleh jadi memang organ hatinya berdampak buruk. Hatinya jadi masalah tadi dengan adanya zat-zat yang dihasilkan oleh bakteri tadi. Skatol, indol, nitrit. Nah hal-hal itulah, maka itu kenapa dilarang habis makan kemudian tidur, dilarang sekali. Wah ini apa ya, peringatan besar nih buat saya pribadi dan mungkin teman hati nih, habis makan tuh kenyang tuh bawaannya selalu ngantuk dan enak banget tuh kalau tidur. Jadi jangan sampai tidur ya. Iya. Jadi bisa tidak kalau habis makan tuh kayak kita gerak-gerak dikit. Makanya gitu itu ya, tadi hadis tadi bilangnya apa? Hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat. Ya zikir dan sholat. Sholat merupakan gerakan tubuh, gitu kan. Betul. Gerak-gerak ringan itu juga boleh, olahraga atau misalnya aktivitas. Intinya sih jangan langsung tidur, lakukan aktivitas. Nah, tuh jangan langsung tidur habis makan dan kenyang. Terus yang tadi artikel itu juga menarik, makan buah sebelum makan berat. Iya. Itu dari segi ilmiahnya itu seperti apa? Jadi gini, buah itu kan proses penyerapannya itu kan butuh waktu yang singkat. Dalam waktu 20 menit, 30 menit sudah terserap. Kalau dia dicampur dengan makanan, maka penyerapannya akan lebih lambat. Maka itu sebaiknya makan buah itu memang sebelum makan berat. Itu yang paling bagus. Penyerapannya lebih cepat. Nah, nanti kalau udah makan ayam, makan daging macam-macam tercampur, jadi penyerapannya jadi terhambat. Maka itu sebaiknya buah dilakukan sebelum makan. Tapi kebiasaan ini sangat sulit di Indonesia. Iya betul, karena buah itu kan masuk dalam bagian hidangan penutup. Penutup. Iya, hidangan pembukanya itu
yang lain. Iya, Nah, bener. Sekarang itu. dibalik, hidangan pembukanya adalah dari buah. Betul, Kemudian ini makan yang berat, itu jauh lebih bagus. untuk pencernaan kita ya. Betul, Berarti penyerapannya juga lebih efektif. berarti tidak hanya ini merupakan anjuran dari Rasulullah yang harus kita ikuti, tapi memang dari segi keilmuan juga baiknya makan buah terlebih dahulu begitu Iya, ya. betul. Kemudian ini Dok, terkait dengan jenis makanan yang kita makan. Kalau kita lihat itu kan kurma itu kan salah satu yang juga dianjurkan ya. Betul. Nah, untuk konsumsi kurmanya sendiri dalam pola hidup sehat itu seperti apa? Iya, jadi banyak makanan yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Salah satunya kurma. Betul. Dalam hadis itu disunnahkan makan kurma 7 butir setiap pagi. Maka akan tercegah dari racun dan sihir. 7 butir setiap 7 pagi. butir, ya. Dalam beberapa hadis itu disebutkan kurma ajwa. Maka itu disunahkan itu. Ternyata kurma manfaatnya luar biasa. Selain kurma apalagi minyak zaitun. Minyak zaitun itu juga luar biasa. Ya, itu pohon yang diberkahi. Manfaatnya adalah bisa salah satunya adalah meningkatkan HDL gitu ya, atau kolesterol baik gitu ya. Bagus sekali untuk orang-orang yang butuh lemak-lemak baik. Ya, misalnya dengan minyak zaitun. Kemudian madu. Nah, ini lupa ini. Jadi ada kurma, ada minyak zaitun, ada madu. Nah, daripada pakai, mohon maaf, misalnya gula-gula sintetik, ya kenapa nggak kita pakai yang alami? Iya ya. Bahkan ada hadis yang bicara gunakanlah kalian selalu 2 macam obat, Al-Quran dan madu. Masya Allah. Nah, berarti ada aspek ikhtiar rohaninya, ikhtiar jasmaninya. Oh, iya, Nah, betul. salah satu dengan madu tadi. Madu itu luar biasa, sumber glukosanya, antibiotik alamiahnya, enzim-enzimnya, semua bermanfaat buat tubuh. Bahkan banyak penelitian madu itu sangat-sangat luar biasa dalam dunia kedokteran. Bahkan luka pasca operasi itu bagus sekali dengan menggunakan madu. Orang yang sakit diare, bahkan ada satu kisah di mana seorang sahabat datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara saya sedang sakit perut ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Minumi madu. Minum madu. Mai sakit ya Rasulullah, minumi madu, kata Rasul lagi. Mai sakit ya Rasul, minumi madu lagi. Perut saudaramu tuh yang salah, minumin madu lagi. Kemudian diminum madu dan akhirnya sembuh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau sakit perut, madu itu solusinya. Ya, kalau kita kan enggak nih. Ini jangan-jangan madunya yang salah nih. Iya. Kalau Rasul bilangnya apa? Perutnya yang salah, jangan-jangan ada yang masalah itu di perutnya atau mungkin tidak tepat penggunaannya. Nah, itulah gambaran sedikit bahwa banyak sekali makanan-makanan yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah. Rasul juga makan daging juga loh ya, bukan berarti tidak makan daging Iya kan, gitu kan. tubuh Rasul kan ideal, jadi asupan proteinnya Rasul juga pasti, minum susu. Masya Ya, susu kambing, susu sapi gitu kan. Rasul juga makan gandum gitu ya. Artinya Rasulullah itu menerapkan konsep gizi yang seimbang. Iya. Makanya kalau pengen ngikutin pola makan Rasul, udah ikutin ini contoh Rasul. Rasul juga kadang-kadang bikin food balancing. Food balancing itu artinya misalnya gini, habis makan kurma, makanlah semangka misalnya. Itu kan ada balancingnya. Mungkin kurma bersifat panas, semangka bersifat dingin. Gitu ya. Atau kurma dengan timun. Dalam beberapa jurnal hadis itu mengatakan bahwa ketika Aisyah pengen gemuk gitu ya, perintahnya apa? Makan kurma dan timun. Wah. Nah, misalnya begitu. Kalau pengen kurus? Kalau pengen kurus, olahraga. Oke, betul. Dan pola Perhatikan hidup, pola makannya harus juga. dijaga, Tadi ya. jangan berlebihan. Nah, itu dia, jangan berlebihan itu. Masya Allah.